Shalom Bapak Ibu Saudara, biarlah meskipun di tengah segala kondisi yang ada, kita tetap setia merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Saya berikan tema dihambat semakin merambat. Saya bacakan dari Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai yang keempat. Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan bacakan penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara tahu tentang satu pohon yang tumbuh di daerah Timur Tengah, yaitu pohon korma. Ya, pohon ini merupakan pohon dari ciri khas Timur Tengah yang ada. Kalau kita perhatikan ada satu cara di mana pohon ini dapat bertumbuh, satu cara menanamnya, yaitu pohon ini ditanam bijinya, kemudian orang akan menaruh beberapa batu di atas biji tersebut. Kemudian kalau kita lihat apakah pohon itu dapat bertumbuh, benih itu dapat bertumbuh. Ternyata untuk pohon korma, ketika benih itu ditutupi oleh batu, benih itu akan berusaha menabrak batu itu. Ketika benih itu berusaha untuk tumbuh ke atas, dia akan membuat akarnya semakin lama semakin kuat. Sehingga meskipun pohon korma ditanam di tempat seperti pasir ataupun tanah yang lembut, dia akan tetap memiliki akar yang kuat karena dia sudah teruji, sudah bisa melawan batu, sehingga ketika akarnya kuat, tumbuhan korma itu akan mencuat ke atas dan akan menjadi pohon yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebenarnya keadaan jemaat mula-mula. Kalau kita berpikir di dalam Kisah Rasul, kisah para rasul ini dibuka dengan satu perintah Yesus bahwa mereka akan jadi saksi di Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan ini bagian yang kita baca adalah salah satu di mana Injil itu disebarluaskan ke daerah-daerah Samaria dan juga Yudea. Kalau kita perhatikan pada bagian ini dibuka dengan Saulus yang setuju bahwa Stefanus telah mati dibunuh dan Stefanus jadi martir yang pertama. Dan setelah itu umat Allah, yaitu orang percaya yang pada di saat itu, mereka mulai mengalami penganiayaan di daerah Yerusalem. Dan dari situ mereka akhirnya pergi ke Samaria dan juga ke Yudea. Kalau kita perhatikan bahwa situasi yang tidak mengenakan tentunya, karena terjadi penganiayaan yang ada di dalamnya. Kalau kita perhatikan pada zaman sekarang juga ada beberapa negara Kristen atau ada beberapa kumpulan orang Kristen yang dianiaya juga. Dan mereka juga semakin giat di dalam penginjilan. Dan itulah juga yang terjadi pada jemaat mula-mula. Ketika mereka dianiaya, mereka akhirnya mau tidak mau harus keluar dari Yerusalem dan mereka pergi ke Samaria. Dan dikatakan pada ayat yang keempat, ketika mereka sampai di Samaria dan juga Yudea, mereka tidak takut dan juga tidak gentar. Tetapi mereka semakin menjelajah negeri itu dan ditekankan bahwa mereka menjelajah negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka tetap memberitakan Injil kerajaan surga yang mereka percayai, yang mereka imani di dalam Yesus Kristus. Penganiayaan bukan sebuah hambatan bagi orang Kristen. Penganiayaan bukan sebuah tembok yang tidak dapat ditembus oleh orang Kristen. Karena itu penganiayaan itu adalah jadi satu alat di mana Tuhan juga memakai orang Kristen pada waktu itu untuk dapat memberitakan Injil kerajaannya dan untuk menggenapi firman di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu, bahwa mereka akan jadi saksi sampai ke ujung bumi. Kalau kita melihat kesannya Allah seperti menganiaya mereka, tetapi penganiayaan itu adalah satu tanda bahwa iman mereka juga diuji
di dalam kesetiaan. Karena itulah yang harus dipertahankan oleh setiap orang Kristen dan juga setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seperti korma, ketika dia dihambat maka dia akan semakin bertumbuh dan berakar. Bahkan ketika ada badai cobaan hidup menantang, menerpa, korma itu akan kuat. Karena apa? Karena akarnya sudah benar-benar mendasar. Bapak Ibu Saudara, karena itu di dalam hidup kita, ketika kita bilang hidup ini banyak tantangan, ketika kita bilang hidup ini banyak pencobaan, ketika banyak sekali masalah di dalam kehidupan kita, biarlah kita seperti jemaat yang ada di dalam firman Tuhan hari ini. Mereka mendasarkan hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka dianiaya, mereka bukannya terhambat, mereka bukannya menyerah, tetapi mereka memakai itu untuk menjadi saluran berkat. Meskipun mereka harus pergi dari rumah mereka, meskipun mereka harus terpencar, mereka tidak berhenti menyaksikan kemurahan Tuhan, mereka tidak berhenti menyaksikan apa yang sudah mereka rasakan daripada Tuhan, dan mereka tidak berhenti menyaksikan Injil Kerajaan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini, ketika kita sudah di dalam Tuhan, ketika kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka hambatan akan menjadi proses yang baik di dalam hidup kita untuk tetap memberitakan kerajaan Tuhan dan untuk tetap jadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir bahwa kita tidak bisa ibadah komunal di gereja, tetapi ini bukanlah satu hambatan atau satu alasan bagi kita orang Kristen untuk tidak beribadah kepada Tuhan, bagi kita untuk tidak memuji Tuhan dan juga sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan menjadikan itu sebagai alasan. Tetapi biarlah di dalam satu masa ini kita percaya bahwa Allah tetap bekerja dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, supaya setiap kita dapat tetap merasakan hadirat Tuhan, dapat merasakan bahwa Tuhan beserta. Marilah kita memandang satu hal yang positif dari apa yang sudah terjadi pada masa ini. Meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja, biarlah kita tetap mempersiapkan hati kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dan mungkin ini juga satu sarana di mana kita juga dapat beribadah bersama dengan keluarga, membangun mesbah keluarga, bahkan mungkin jadi saksi bagi orang-orang yang ada di keluarga kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sekali lagi, jangan membuat satu alasan di mana saya tidak bisa ke gereja, maka saya tidak beribadah. Saya tidak bisa bertemu teman-teman yang ada di gereja yang menguatkan saya, maka saya tidak kuat. Dan juga alasan yang lainnya. Tetapi biarlah kita yang dihambat ini, yang tanda kutip dihambat, biarlah kita semakin merambat. Biarlah di dalam setiap keadaan kita tetap bertumbuh dan juga tetap memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi, biarlah kita di dalam hidup kita yang terbatas ini, kita pakai waktu kita untuk jadi alat kemuliaan dan juga jadi terang bagi bangsa ini. Saya percaya bahwa di dalam situasi yang ada, Tuhan memerintahkan kita dan juga Tuhan menginginkan kita untuk tetap jadi saksi dan juga jadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Biarlah hidup kita ini memuliakan nama Tuhan dan tetap jadi garam dan terang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.